Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data masih terus bertambah dan memakan korban jiwa masih. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19. Sutomo. Kemudian merasa kehilangan luar biasa. Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ya, pos orang yang meninggal dunia akibat COVID-19. Jadi favorit warga ibu kota di puncak. Ini adalah suasana semua butuh piknik ya. Tapi kami meminta Anda untuk menghitung risikonya baik-baik. Nggak capek. Lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Khairunisa dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produktif di tengah pandemi tanpa adanya waktu yang terbuang sia-sia dan mengatasi permasalahan yang ada untuk membangun negeri. Saat ini, negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang dilanda COVID-19 yang dipicu dari virus corona. Ada beberapa ilmuwan yang telah meneliti asal-usul virus tersebut, dan ada juga beberapa ilmuwan yang menyanggah bukti-bukti tersebut. Dan yang menjadi sorotan adalah 2 laboratorium di Wuhan yang meneliti kelelawar sebagai virus corona. Pada tanggal 31 Desember 2019, masyarakat Cina terserang oleh penyakit ini. Penyakit ini adalah sejenis pneumonia, yaitu infeksi pernafasan akut pada paru-paru. Virus ini bisa menyebabkan kematian pada orang yang lanjut usia. Seiring dengan bertambahnya waktu, bertambah juga orang-orang yang terserang oleh penyakit ini, hingga menyebar ke benua Eropa, Afrika, dan Asia. Di Indonesia sendiri, COVID-19 diumumkan secara resmi pada tanggal 2 Maret 2020. Karena di Indonesia ada peningkatan angka pada penderita, Presiden Joko Widodo mendesak untuk segera menerapkan lockdown, yang artinya masyarakat dilarang untuk pergi atau keluar rumah kemanapun guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dampak dari lockdown adalah banyaknya sektor dalam kehidupan masyarakat yang berhenti beroperasi, banyak para pekerja yang kehilangan mata pencaharian, krisis ekonomi, dan lain-lain. Kita sebagai penerus bangsa haruslah turut andil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Contohnya, yaitu seperti saat ini, sekolah-sekolah mengadakan daring. Ada banyak siswa yang mengalami kendala, contohnya adalah kendala sinyal, tidak paham materi, bermalas-malasan, dan lain-lain. Kita semua bisa membantu siswa tersebut dengan mengadakan home visit, lalu menjelaskan materi sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru. Yang kedua adalah mengatasi permasalahan masyarakat yang sedang mengalami kendala ekonomi atau untuk hanya mencari kesibukan saja, walaupun sedang masih di dalam rumah. Contohnya adalah kita bisa membuat bisnis online atau all shop. Kita bisa menjual barang-barang yang sekiranya dibutuhkan pada masa pandemi seperti ini. Semua bisa dimulai dari modal yang kecil dan kemudian berkembang untuk modal yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga bisa berternak. Jika kita sudah memiliki seperti ayam, bebek, kambing, sapi, dan lain-lain, kita sudah tidak perlu mengeluarkan modal lagi. Kita hanya cukup untuk berusaha membuat hewan ternak kita menjadi hewan yang bisa berkembang biak dengan baik dan memiliki kualitas yang baik, agar apabila akan dijual bisa mendapatkan nilai atau keuntungan yang besar. Berikutnya, kita juga bisa bercocok tanam, seperti menanam buah-buahan, sayuran, bunga, yang kemudian bisa dijual untuk menambah pemasukan. Dan masih ada banyak hal lagi yang bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti ini. Hal-hal tersebut tidak hanya untuk menyibukkan diri agar kita tidak bosan, namun itu juga bisa untuk menjadi ATM buat kita. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.